Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk anandaku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anandaku para siswa tingkat SMP kelas 9 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam. Anandaku semuanya, Ustaz doakan semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari COVID-19 dan dapat menjalankan aktivitas belajar kita baik di rumah ataupun yang berada di sekolah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang toleransi dan menghargai perbedaan bersama Ustaz Zulfiardi MPD. Anandaku semuanya, salah satu ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang toleransi yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mari anandaku semuanya, kita baca bersama-sama ayat ini sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Mari kita baca terjemahannya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Anandaku semuanya, siswa-siswi tingkat SMP rahimakumullah. Ini salah satu ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang toleransi, di mana Allah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Banyak perbedaan manusia. Tidak ada manusia yang sama di atas muka bumi ini. Allah ciptakan sengaja dalam bentuk yang berbeda-beda, baik suku, bangsa, dan pun ras kita masing-masing. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal. Dan Allah pastikan bahwa perbedaan suku bangsa, perbedaan bentuk tubuh tidaklah menjadi syarat kemuliaan seseorang, tetapi mulia seseorang itu dipandang dari sisi ketakwaannya masing-masing. Yang paling bertakwa itulah yang paling mulia. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus saling hormat menghormati, saling harga menghargai satu sama lainnya. Anandaku semuanya, mari sebelum kita membahas kandungan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini, kita belajar arti Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 secara mufradatnya, secara kata demi katanya. Mudah-mudahan dengan belajar mufradat ini kita dapat sedikit demi sedikit mengenal kata-kata dalam Al-Quran dan dapat lebih jauh bisa mengartikan Al-Quran demi katanya. Yang pertama, kata ya ayyuha, artinya wahai. Ini panggilan, ini kalimat panggilan, kata panggilan, wahai. An-nasu artinya manusia. Di kita ini semuanya tergolong kepada an-nasu.
Inna artinya sesungguhnya kami. Khalaqnakum telah menciptakan kamu. Jadi khalaqa itu menciptakan. Min dari. Segala bentuk kata min artinya dari. Zakarin seorang laki-laki. Kelompok laki-laki itu disebut dengan zakarin. Unsa itu perempuan. Waja'alnakum dan kami menjadikan kamu. Dija'ala itu menjadikan. Syu'uban berbangsa-bangsa. Wa qabaila bersuku-suku. Li ta'arafu agar kamu saling kenal mengenal. Li ta'aruf itu artinya saling kenal. Akramakum artinya yang paling mulia di antara kamu. Indah di sisi. Atqakum itu orang yang paling bertakwa. Kemudian kata alimun, Allah maha mengetahui. Khabirun, Allah maha teliti. Nah, nandaku, itulah mufradat yang penting kita pelajari dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Kemudian mari kita pahami makna dari toleransi. Kata toleransi dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh, yang artinya bisa berlapang dada, bisa menerima perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Itulah makna tasamuh, sikap mau berlapang dada, bisa menerima perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Inilah makna dari toleransi, di mana kita bisa saling menghargai satu sama lain dan tidak ada paksaan dalam bertoleransi. Maka itu makna toleransi ini harus kita pahami secara utuh sehingga kita tidak hidup dalam tekanan, kita tidak hidup dalam memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Andaku semuanya, sebagai umat Islam, kita dianjurkan dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertoleransi. Namun, walaupun demikian, kita harus memegang suatu prinsip seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai Allah adalah agama Islam. Bertoleransi boleh, menghargai agama lain boleh, tapi satu keyakinan yang harus tertanam dalam diri kita bahwa yang benar itu adalah agama Islam. Agama lain, keberadaannya yang kita hormati, keberadaannya yang kita hargai, tapi bukan berarti kita mengakui kebenaran agama tersebut. Karena sesungguhnya hanya satu agama yang diredai oleh Allah, yaitu Islam. Ini itu prinsip yang mesti kita pahami dan harus kita pegang sebagai umat Islam. Kemudian kita lihat bentuk-bentuk toleransi. Yang pertama, toleransi antar sesama muslim. Sesama umat Islam, kita juga harus menjaga sikap toleransi. Sikap mau menerima perbedaan, kemampuan seseorang dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Anakku semuanya, kita sesama umat Islam ada yang berbeda pendapat dalam memahami baik ayat ataupun hadis ataupun ajaran-ajaran agama Islam, karena perbedaan pemahaman tersebut merupakan suatu bentuk kesungguhan umat Islam dalam menuntut ilmu, sehingga muncullah berbagai macam pemahaman. Nah, dalam menerima pemahaman ini, kita tidak boleh memaksakan pemahaman kita kepada orang lain. Dan perbedaan pemahaman ini sifatnya kepada hal-hal yang penjelasan, hal-hal yang tidak pokok, bukan masalah akidah, tapi masalah furu', masalah cabang-cabang dari pemahaman agama. Jadi kita tidak bisa menyamakan pemahaman kita dengan orang lain, kita tidak bisa menyamakan cara beramal kita dengan orang lain dari segi
ketentuan-ketentuan yang furu gitu, yang bagian-bagian dari hal-hal pokok dalam agama Islam. Kalau inti pokoknya itu kan tetap sama, tapi ada hal-hal yang kita berbeda memahaminya, maka itu harus diterima. Nah, sesama umat Islam kita harus saling menghargai, dan akan lebih jelas kalau kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contohnya yang pertama, bagaimana kita menerima perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih. Anda tentu pernah mengikuti sholat tarawih, pernah mengikuti di berbagai masjid, musala, dan mungkin juga pernah sengaja sholat tarawih di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah, dalam mengamalkan sholat tarawih itu berbagai versi jumlah rakaat yang dilaksanakan. Ada yang melaksanakannya 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, dan bahkan ada yang 36 rakaat. Dan juga ada yang mengerjakan 2 rakaat salam, ada juga yang 4 rakaat salam. Maka dalam hal ini perbedaan pemahaman ini harus bisa kita terima dengan lapang dada. Jangan saling salah menyalahkan, jangan saling ejek-mengejek antara satu sama lain sesama Islam. Yang penting ikut salat tarawihnya. Nah, ini yang susahnya adalah perbedaannya diperbesar tapi sholat tarawihnya tidak ikut. Jadi makanya yang penting ikuti sholat tarawihnya. Mau ikut yang 8 rakaat boleh, mau ikut yang 20 rakaat juga boleh, mau ikut yang 36 rakaat juga boleh. Itu tergantung kemampuan dan pemahaman kita masing-masing. Yang penting ikut. Ya, jangan perbedaan itu menjadi perpecahan di kalangan kita umat Islam. Kemudian yang kedua, menerima perbedaan membaca basmalah atau membaca bismillah dalam Al-Fatihah. Ada pemahaman ulama dalam hal membaca Al-Fatihah ini. Yang pertama, harus dibaca dengan jelas. Kemudian boleh dibaca dengan sir. Yang ketiga, boleh juga tidak dibaca. Ini 3 pemahaman dalam basmalah dalam Al-Fatihah. Ketika kita menemui seorang imam membaca basmalah dengan keras ketika membaca Al-Fatihah, sah. Ketika imam tersebut basmalahnya dibaca sir ketika membaca Al-Fatihah, juga sah. Juga ada imam yang membaca basmalahnya tidak kedengaran, mungkin jadi tidak dibaca, juga boleh. Jadi perbedaan dalam hal ini adalah perbedaan yang sifatnya fur'i, yang cabang, yang harus kita terima dan jangan jadikan sebagai bahan perpecahan di kalangan kita umat Islam. Sekarang kita akan belajar tentang toleransi antar umat beragama. Bagaimana pula bentuk toleransi kita dengan umat-umat beragama selain Islam. Kita harus menghormati umat agama lain dalam hal sosial kemasyarakatan. Jadi bertoleransi dengan umat agama lain itu adalah dalam hal sosial kemasyarakatan. Apa itu sosial kemasyarakatan? Ketika saling tolong menolong, bantu membantu, bergotong royong, itu kita harus bisa saling bertoleransi di sana. Sosial kemasyarakatan, hubungan kita di tengah-tengah masyarakat. Tidak sah toleransi itu dan tidak perlu bertoleransi itu kalau dalam hal akidah dan ibadah. Kalau persoalan akidah, persoalan keyakinan, persoalan ibadah, persoalan amal ibadah kita masing-masing, maka tidak ada toleransi. Kita tidak perlu meminta orang agama lain mengakui akidah kita atau ikut dengan akidah kita, tidak penting. Atau ikut melaksanakan ibadah kita, tidak penting. Dan kita juga jangan sekali-sekali ikut dengan akidah dan ibadah agama lain, karena itu akan merusak akidah kita sebagai umat Islam. Tapi kita bertoleransi dalam hal-hal sosial kemasyarakatan saja, dalam hal tolong menolong. Ketika ada bencana misalnya, jangan tanya ini umat Islam atau umat non-Islam. Ada orang kesusahan, ini umat Islam apa non-Islam. Maka ketika kita mampu, bantulah. Tidak perlu membedakan
agama satu sama lainnya. Tapi kalau dalam masalah akidah dan ibadah, ini harus dipegang. Tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah. Contohnya dalam menghargai perayaan hari raya agama lain. Di Indonesia ini bermacam perayaan hari raya keagamaan, dan semua diakui dalam negara kita. Maka kita harus saling menghargai. Menghargai perayaan hari raya agama lain bukan berarti kita turut serta dalam perayaan hari raya agama tersebut. Tidak. Kita tidak boleh mengikuti perayaan hari raya agama lain. Tapi kita menghargai, tidak mengganggu perayaan hari raya mereka, tidak mengejek perayaan hari raya agama lain. Tapi kita harus saling menghargainya. Kita terima mereka melaksanakan perayaan sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi kita tidak ikut dalam perayaan tersebut. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan agama Islam kepada orang non-Islam. Kita tidak boleh memaksa orang lain, apakah itu teman kita, kerabat kita, ataupun saudara-saudara kita, memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya, kalau mereka berkeyakinan sebagai agama non-Islam, kita tidak boleh memaksa mereka ikut dalam agama Islam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memaksakan agama Islam kepada siapapun. Tidak pernah. Menyampaikan Islam adalah kewajiban kita, tapi memaksa orang lain untuk ikut dalam Islam itu bukan hal yang dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak boleh kita lakukan. Dalam toleransi antar umat beragama, kita perlu berpedoman kepada Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Inti dari ayat ini adalah bahwa kita umat Islam, la a'budu ma ta'budun. Umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh agama lain. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan mereka juga tidak perlu menyembah apa yang kita sembah. Prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ini adalah ayat bagaimana kita bersikap toleransi antar umat non-Muslim. Dengan agama-agama selain Islam, prinsip kita adalah lakum dinukum waliyadin. Anak-anakku semuanya, itulah penjelasan kita tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Semoga dapat Anda pahami dan dapat menjadi pedoman kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.